Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cita-cita. Sebelum kita mengetahui apa itu cita-cita, ada baiknya kita mengetahui dulu pekerjaan atau profesi apa saja yang dapat kita jadikan suatu cita-cita. Yang pertama adalah guru. Untuk menjadi guru, keahliannya adalah mengajar dan mendidik anak-anak dengan memberikan bekal ilmu sehingga menjadi siswa untuk kehidupannya atau kehidupan di masa depannya. Kemudian ada arsitektur. Dan sedangkan untuk arsitektur sendiri merupakan keahlian utamanya yaitu merancang dan mendesain suatu bangunan menjadi suatu bangunan yang telah berdiri dibangun. Kemudian ada dokter hewan. Nah, untuk dokter hewan sendiri kita memiliki yaitu merawat serta mengobati hewan-hewan yang sedang sakit atau terluka. Kemudian ada pelukis. Untuk pelukis sendiri kita memiliki keahlian yaitu melukis suatu gambar di atas kertas atau kanvas. Hasil dari pelukis ini dapat dipamerkan atau dijual. Kemudian ada pilot, sedangkan tugas kalian pilot adalah menerbangkan dan membawa para penumpang hingga sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Nah, anak-anak sudah mengetahui kan macam-macam profesi yang dapat digunakan untuk memiliki cita-cita. Nah, setelah mengetahui macam-macam profesi yang dapat dijadikan cita-cita, silakan anak-anak untuk menulis dan memilih ingin menjadi cita-cita. Ingin menjadi apa, dan tuliskan cita-citamu di buku tulis. Kemudian tuliskan juga keahliannya serta alasan mengapa ingin menjadi profesi itu. Nah, setelah kita ketahui, kalau diperhatikan kita akan belajar mengenai puisi. Pada puisi terdapat bait adalah kumpulan kata-kata dalam satu baris yang memiliki sebuah makna. Kemudian pada bait tersebut disusun dan menjadi empat bait atau lebih sehingga menghasilkan sebuah makna dan bersajak atau berirama ABAB dan menciptakanlah yang dinamakan puisi. Nah, untuk puisi tersebut memiliki ciri-ciri yang seperti sudah Ibu sebutkan. Pertama, memiliki 4 baris atau 4 bait atau lebih dari 4. Kemudian yang kedua bersajak atau berrima AB. Contoh, kalau bait pertama menceritakan akhiran vokal atau akhir rima ujung dari kalimat puisi tersebut, bait pertama adalah peran, maka yang diperlukan di bait ketiga makalah harus berakhiran juga dengan an, yaitu kesan. Bisa saja seperti itu contohnya anak-anak. Nah, kalau diperhatikan, lihat ada gambar hewan yang sedang atau ingin menjadi profesi itu. Nah, setelah kita ketahui, kalau diperhatikan, kita akan belajar mengenai puisi. Pada puisi terdapat yang namanya bait. Bait adalah kumpulan kata-kata dalam satu baris yang memiliki sebuah makna. Kemudian pada bait tersebut disusun dan menjadi empat bait atau lebih sehingga menghasilkan sebuah makna dan bersajak atau berirama ABAB dan menciptakanlah yang dinamakan puisi. Nah, untuk puisi tersebut memiliki ciri-ciri yang seperti sudah Ibu sebutkan. Pertama, memiliki 4 baris atau 4 bait atau lebih dari 4. Kemudian yang kedua bersajak atau berrima AB. Contoh, kalau bait pertama menceritakan tentang akhiran vokal atau akhir rima ujung dari kalimat puisi tersebut, bait pertama adalah peran, maka yang diperlukan di bait ketiga makalah harus berakhiran juga dengan an, yaitu kesan. Bisa saja seperti itu contohnya anak-anak.
Nah, kalau diperhatikan, lihat ada gambar hewan dan tumbuhan, baik secara sempurna ataupun tidak sempurna, itu dinamakan metamorfosis. Nah, untuk metamorfosis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis tidak sempurna, contohnya seperti ada pada gambar adalah kucing. Pada gambar kucing, anak kucing memiliki dari sejak ia lahir hingga dia menjadi kucing remaja hingga dia menjadi kucing dewasa tidak memiliki pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan secara fisik, atau tidak memiliki daur ulang atau daur hidup yang terlalu merubah fisiknya. Lihat seperti kucing. Kucing kalau diperhatikan pada gambar pertama, kucing hanya dari sejak ia lahir dia sudah memiliki telinga, mata, hidung, kaki, serta badannya, dan sudah memiliki ekor. Kemudian ketika ia menjadi kucing remaja, ia memiliki sama seperti itu, perubahannya adalah menjadi lebih besar atau badannya hanya menjadi lebih besar sedikit dibanding waktu kecil. Nah, yang berikutnya adalah kuku. Ketika ia lahir, ia adalah seekor ular. Dari seekor ular, ia berkamuflase menjadi seekor kepompong. Dari seekor kepompong baru ia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, kehidupan kupu-kupu ini atau daur hidup kupu-kupu dinamakan metamorfosis sempurna karena memiliki perubahan bentuk fisik atau tubuh dari hewan tersebut berubah secara keseluruhan. Paham anak-anak ya? Nah, untuk hari ini hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.